Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Allah memberikan kesempatan pada kita untuk satu kesempatan lagi di dalam hidup kita untuk bisa mengumpulkan ketaatan-ketaatan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Dan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mencari satu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Kita berharap kepada Allah semoga di 10 awal di bulan Ramadan ini kita dikuatkan oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan bagian daripada rahmahnya, bagian daripada kasih sayangnya, sehingga kita bisa menjalani bulan-bulan Ramadan ini menjauhi segala maksiat-maksiat dan juga dipermudah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini setting Allah ubah. Kalau andaikan kita punya handphone, itu ada settingnya, dan settingnya itu kan menentukan apa yang terjadi di handphone itu. Maka Allah juga punya setting khusus di bulan Ramadan. Lihat bagaimana kita itu lebih mudah untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan. Minimal kita punya ibadah-ibadah tambahan. Minimal kalaupun kita nggak baca Quran kayak tadi misalnya 1 juz 1 hari, atau minimal ketika kita misalnya belum mencoba untuk melakukan salat tahajud ataupun ibadah-ibadah tambahan yang lainnya, minimal kita melakukan salat tarawih minimal, gitu kan ya. Artinya ada ibadah-ibadah tambahan yang kita lakukan dengan rasa senang hati. Bahkan mungkin di antara jamaah sudah ada yang merencanakan nanti tarawihnya malam ini di sini, nanti tarawih malam ini di sini. Itu untuk menambah variasi supaya kita merasa senang ketika kita melakukan salat tarawih. Dan khusus di Masjid Al-Muttaqin, Masya Allah, sudah disediakan fasilitas yang begitu rupa. Artinya sudahlah Allah mempermudah settingnya, Allah mempermudah bagi kita ketaatan demi ketaatan, fasilitas-fasilitas juga dilengkapi sehingga bisa beribadah dengan semangat. Ini adalah di bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ciri-ciri orang itu bisa berhasil di bulan-bulan yang lain itu terletak pada bulan Ramadan. Andai di bulan Ramadan ini kita sudah bisa untuk benar-benar serius menjalani ibadah kita pada Allah, bayangin Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini yang halal aja kita bisa tinggalkan. Yang halal aja itu kita bisa jauhi karena takut kepada Allah atau karena berharap kita dibalas oleh Allah. Itu yang halal. Istri halal nggak disentuh di siang hari. Makanan-makanan yang halal nggak disentuh juga di siang hari. Kenapa? Karena kita bukannya nggak bisa, kita bukannya nggak mau, tapi kita mau taat sama Allah. Ini adalah yang memang terjadi pada setting bulan Ramadan. Maka kalau Ramadan itu menjadi bulan pelatihan, insya Allah di bulan-bulan yang lain kita bisa menjalani apapun yang menjadi perintah Allah dengan lebih baik. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita coba untuk merinduinya, senantiasa kangen kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita kangen, kita rindu kepada beliau, kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena semua jiwa-jiwa, khususnya kita yang beriman, itu terhutang pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Andai beliau nggak ada, kita nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa menghormati orang tua kita. Andai beliau nggak ada, kita nggak tahu bagaimana cara terbaik untuk bisa beribadah kepada Allah. Andai beliau nggak ada contoh manusia dengan akhlak-akhlak yang paling sempurna, maka kita berhutang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atas hidayah yang telah beliau sampaikan kepada kita. Beliau menunjukkan kepada kita seperti apa adab yang baik, akhlak yang baik, menjadi seorang guru, menjadi seorang orang tua, menjadi seorang anak, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang pemimpin negara. Itu yang beliau tunjukkan kepada kita. Bayangkan betapa muaknya kita kalau melihat orang yang gak punya adab, gitu kan ya. Kita tuh semua manusia itu punya sebuah rasa fitrah untuk gak suka dengan orang-orang yang gak punya akhlak. Mungkin keistimewaan bagi Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Indonesia, banyak tuh orang-orang kayak gitu di TV-TV banyak, gitu kan ya. Orang-orang yang dalam tanda kutip gak tahu diri, ngomongnya jelek, menunjukkan aktivitas-aktivitas yang jelek. Coba bayangin sekesal apa kita. Itu sudah ada contoh Nabi Muhammad.
Itu udah ada contoh Nabi Muhammad. Bayangkan, orang-orang muslim yang banyak di Indonesia sudah dikasih contoh Nabi Muhammad aja, itu belum bisa nyontoh. Apalagi nggak ada contohnya. Kita nggak ada yang tahu seperti apa yang baik. Gimana sih caranya agar lisan tuh nggak mudah nyakitin orang? Gimana sih caranya agar ngomong itu tidak menyinggung orang? Bagaimana sih kalau salah itu minta maaf? Bagaimana sih kalau kemudian kita salah itu kemudian kita berusaha memperbaiki? Itu kan semuanya kan disampaikan oleh Nabi. Bagaimana menyikapi orang yang bersalah sama kita? Itu kan semuanya disampaikan oleh Nabi. Nah, saya secara pribadi sangat merasakan itu karena mungkin saya bukan berasal daripada orang muslim. Ketika saya belum muslim, saya nggak tahu tuh, andaikan saya jadi seorang suami, misal kalau istri saya nggak suka dengan apa yang saya sampaikan, maka seperti apa akhlak saya, seperti apa reaksi saya. Ketika misalnya saya menjadi seorang bapak, saya punya anak saya berbuat sesuatu yang nggak saya suka dan saya marah, bagaimana mengelola kemarahan saya? Itu kan saya nggak punya contohnya. Nah, kenapa? Karena di dalam agama saya yang lama itu kita nggak punya contoh bapak dan suami yang baik. Bukan bapak dan suami yang baik, nggak ada contoh bapak dan suami, gitu maksudnya. Tapi di dalam Islam, bapak ibu, terkhusus bapak-bapak ini senantiasa bisa menemukan contoh itu pada Nabi Muhammad. Senantiasa bisa melihat contoh itu pada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu sendiri adalah bagian daripada rahmat Allah bagi seluruh manusia. Maka kita bahas bahwasanya ayat inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin artinya adalah tidaklah kami utus Muhammad kecuali dirinya itu ketika dia diutus oleh Allah akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya rahmat itu apa? Rahmat adalah bentuk tertinggi daripada kasih sayang. Kalau seandainya Allah menggunakan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Ar-Rahman dibanding Ar-Rahim, Ar-Rahim itu lebih dalam dan Ar-Rahim itu lebih luas, lebih dalam, lebih luas, lebih ultimate. Artinya bentuk tertinggi daripada kasih sayang adalah rahmah. Maka Nabi Muhammad itu mencontohkan dan membuat rahmah itu terasa bagi seluruh alam. Ulama-ulama bahas, gak hanya manusia yang merasakan rahmah Rasulullah, gak hanya para sahabat yang merasakan rahmahnya Rasulullah, bahkan musuh-musuh beliau pun yang gak suka pada beliau merasakan rahmah daripada Rasulullah. Bahkan tanaman-tanaman pun, binatang-binatang pun merasakan rahmah daripada beliau. Bagaimana tidak? Rasulullah ketika mengatakan dalam setiap yang punya lambung itu terdapat pahala. Gara-gara itu kan kita gak kasar sama binatang. Lihat nggak kalau ada orang yang nggak punya sama sekali pedoman, jangankan sama manusia, jangankan sama binatang, sama manusia aja kadang-kadang dia kasar. Lihat nggak betapa ngerinya kita itu ketika kita sudah nggak punya rahmah. Lihat ya, namanya binatang aja, kucing aja, ketika misalnya ya, kucing itu digebuk misalnya, dia aja bisa teriak-teriak, bisa nangis. Dan kita aja sebagai manusia kadang-kadang kita merasa kasihan ketika melihat ada seperti itu, melihat kucing dilindas, itu kan kita merasa kasihan. Kok bisa ada manusia yang bisa melakukan itu pada manusia yang lain? Cewek lagi, lihat video-videonya, cewek bullying cewek yang lain, itu kan sudah nggak masuk akal. Kok bisa sih? Rohmahnya itu nggak ada sama sekali. Tapi ketika melihat video itu, saya sering nangis sendiri. Kenapa? Loh, berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, saya yakin tuh anak-anak namanya siapa? Anissa, kalau nggak Solihah, kalau nggak siapa, ya pokoknya nama-nama Islami lah. Nah, ini orang-orang adalah orang-orang muslimah, tapi mereka nggak kenal dengan Rasulullah. Karena orang-orang yang nggak punya rahmah itu berarti nggak kenal dengan Rasulullah, karena Rasul datang membawa rahmah bagi seluruh alam. Maka kita terhutang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk hutang itu adalah kita bayar dengan cara berittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba itu apa? Ittiba artinya adalah following. Ittiba artinya adalah mengikuti, tapi bukan hanya sekedar mengikuti. Ulama-ulama mengartikan ittiba itu menjadi 3 syarat. Pertama, latar belakang perbuatannya harus sama.
Yang kedua, tujuan perbuatannya harus sama. Yang ketiga, cara melakukan perbuatan itu harus sama. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Artinya beliau adalah contoh yang terbaik. Kalau ada orang yang di sini sudah pernah jadi kaya, pasti Bapak Ibu sekalian tertarik gimana caranya dia bisa jadi kaya. Emang kamu ngapain sih kok di rumah aja bisa beli mobil baru? Kamu jualan apa? Atau kamu pelihara apa? Babi ngepet misalnya. Kan gitu kan ya, pelihara tuyul misalnya. Maka kita mau tahu, dia bilang, "Oh, saya ternyata jualan ini dari rumah, namanya jualan online." Oh, bisa ya? Bisa, Ibu. Gimana caranya? Betul kan? Karena kita pengen tahu bagaimana caranya. Itu secara singkat namanya ittiba. Lah, kalau itu adalah orang yang jualan online cuma dapat duit, bagaimana dengan orang yang sudah jelas dijamin masuk surga, sudah jelas dijamin selamat hidupnya? Oke deh, kalau misalnya beberapa orang ya, anak zaman sekarang kalau udah diomongin surga nggak menarik bagi mereka. Kenapa nggak menarik? Karena kayak di awang-awang gitu, nggak seperti ibu-ibu yang sudah duluan beriman lah, kira-kira gitu ya. Oke, kalaupun gak usah surga ya udah, kita gak usah bicara surga. Tapi orang yang paling sukses hidupnya di dunia bagi kita adalah Rasulullah. Gimana tidak sukses? Beliau menempati posisi yang diimpikan oleh setiap manusia, terkhusus laki-laki. Beliau punya istri-istrinya itu adalah istri yang support pada suaminya. Beliau punya anaknya nggak durhaka, bahkan anaknya sangat support dengan bapaknya. Beliau punya sahabat, semua sahabatnya nggak ada yang mengkhianat. Beliau punya kemudian bawahan-bawahan, semuanya rela mengorbankan dirinya dan hartanya buat beliau. Kurang apa? Artinya apa? Gak usah bicara surga, kita bicara manusia di dunia aja. Berapa banyak yang sekarang kita lihat orang-orang di dunia itu beres. Dan sekarang semuanya kan kebuka karena ada sosial media. Dulu zaman ibu-ibu semuanya pengen jadi artis, karena jadi artis itu kayaknya enak, kemana-mana tinggal manggung dapat duit gitu ya, rumahnya besar, mobilnya bagus, di mana-mana disukai oleh orang. Itu kan bagi kita zaman dulu yang ketika belum ada sosial media. Sekarang kita baru tahu, gak semua orang-orang yang cakep, gak semua orang-orang yang kaya hidupnya enak. Ada banyak juga yang bunuh diri. Lihat di Korea, lihat di Jepang, di Indonesia nggak kalah banyaknya. Kelihatannya bagus, punya istri cakep, kemudian punya anak-anak, ternyata selingkuh. Lalu kemudian jabatan bagus, punya harta banyak, ternyata LGBT. Paham Bapak Ibu sekalian? Ini kan dunia-dunia ini kan kita nggak tahu. Kadang-kadang kita lihat juga ada orang berilmu, jabatannya bagus, bahkan profesor atau doktor, anaknya ternyata murtad. Ini banyak yang kayak gini-gini ini. Nah, coba bayangin, dalam kehidupan kita nggak usah bicara di akhirat ya, kita bicara di dunia aja. Berapa banyak orang yang bisa kita contoh di dunia ini. Maka kalau saya secara pribadi, ya udahlah, daripada kita repot-repot, orang kita sudah punya contoh yang sudah pasti nganterin kita pada keridhaan Allah, yang sudah pasti hidupnya beres di dunia. Namanya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kenapa kita nggak ikut Rasulullah aja? Maka setiap apapun yang Rasulullah lakukan, kita tinggal ulangi. Dengan cara itu kita berharap mudah-mudahan seperberapanya Rasulullah kita punya. Andaikan Allah itu nyampein bahwasanya sifat dia ada 99, satu aja yang kita gantung kepada sifat itu, kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Satu aja sifat Rasulullah yang bisa kita tiru, mudah-mudahan itu menjadi sebab syafaat beliau itu diberikan kepada kita. Nah, pada hari ini salah satu sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan oleh orang adalah bahas Baitul Maqdis. Makanya semalam ketika aku ngisi di sini di tarawih, aku sampaikan bahwasanya mungkin Masjid Al-Mutakin ini adalah masjid satu-satunya yang di bulan Ramadan itu pasang gede-gede tema Baitul Maqdis Center of Iman. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, dan saya nggak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama bersikap dengan orang-orang yang ada di Palestina, saudara-saudara kita itu, kita sudah terlalu lama bersikap cuma perhatian ketika ada kasus aja.
Dan ini adalah bukan sebuah sikap yang baik di dalam sikap beragama. Karena kita cuma peduli ketika mereka lagi berdarah. Kalau kita punya tetangga, kita baru perhatian tetangga kita pas lagi ada masalah. Atau gampangnya gini ya, misalnya kalau kita pas punya tetangga kita kelaparan, udah mati, kita baru tahu kira-kira kita tetangga yang baik atau tetangga yang buruk. Padahal kita dengan orang-orang Palestina bukan tetangga. Rasul sampaikan kita adalah satu umat, kita adalah saudara. Maka salah satu ciri-ciri kebangkitan umat Islam adalah ketika mereka menganggap setiap orang yang mengucapkan syahadat itu saudara. Dan bagaimana memperlakukan saudara, itulah yang menjadi kita mikirin sekarang nih. Kita udah memperlakukan mereka saudara atau belum? Nah, kenapa kita katakan itu menjadi sebuah bagian daripada ittiba kepada Rasulullah SAW? Ini coba kita lihat ya. Pertama, ada banyak alasan. Udahlah Ustaz, ngapain ngurusin urusan orang, urusan diri kita sendiri aja belum beres. Nih Bapak Ibu sekalian, coba lihat. Kalau Anda berpikir bahwasanya Anda tidak mengurusi urusan orang lain sebelum Anda urusannya beres sendiri, maka ketahuilah urusan Anda nggak bakal bisa beres. Mau tahu kenapa? Karena itu mental, bukan mental orang nyelesain masalah. Bisa dipahami sampai di sini? Saya ulangin ya. Kalau kita berpikir kita baru mau ngurusin urusan orang lain atau urusan saudara kita, ketika urusan kita sudah beres, maka itu urusannya gak akan bakal beres. Kenapa gak akan bakal beres? Nanti itu akan lebih kecil lagi. Lihat ya. Ada orang yang berkata, ngapain ngurusin urusan Palestina? Indonesia aja masih banyak masalah. Besok dia akan bilang, ngapain ngurusin orang-orang Jakarta? Bogor emang kurang masalah. Paham ya? Berarti dia nggak mau ngurusin Jakarta dengan alasan yang sama. Yang penting kita dulu. Besok lagi dia akan bilang, itu kan Bogor Selatan. Ngapain ngurusin urusan Bogor Selatan? Kita kan tinggalnya di Bogor Utara. Bisa dipahami? Makin kecil lagi kan ya. Nanti sesudah tinggal di Bogor Utara, udahlah, yang penting tuh kecamatan kita sendiri. Lama-lama, udahlah, ngurusin kompleks aja masih banyak. Bisa dipahami sampai di titik ini? Lah ujung-ujungnya kita benar-benar gak peduli pada apapun. Yang menang siapa? Setan. Setan itu kerjaannya adalah memecah-mecah di antara manusia, membuat manusia merasa bahwa mereka tuh gak satu, membuat mereka merasa bahwa mereka tuh gak sama. Nah ini adalah kerjanya setan. Ini yang pertama. Yang kedua alasannya, kalau ada orang bilang gak usah ngurusin urusan Palestina, kita aja masih banyak urusan. Artinya wajar mereka belum merasa saudara. Kalau belum merasa saudara, mereka gak akan mau ngurusin saudaranya. Kayak kita misalnya ya, saya jadwalnya penuh, tiba-tiba ada ibu saya telepon, mami mau datang. Apa yang saya lakukan? Ini kan bukan saudara lagi, ibu, benar nggak? Ya udah, kapan mau datang? Yang lain selesaiin, yang lain bisa di reschedule. Yang penting ngurusin ini dulu. Lah artinya apa? Kalau kita merasa saudara, kita pasti senantiasa punya waktu untuk saudara kita. Begitupun dengan orang-orang yang ada di Palestina. Lalu bagaimana Rasulullah SAW bersikap ketika memandang permasalahan yang ada di Baitul Maqdis? Nih lihat Bapak Ibu sekalian. Rasulullah ketika masih hidup itu Baitul Maqdis terjajah. Baitul Maqdis sedang berada di bawah pendudukan Romawi. Maka ketika Rasulullah sedang masa susah-susahnya, ketika Rasulullah lagi ditinggal oleh Bunda Khadijah dan ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, maka Rasulullah dalam keadaan sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Sekarang saya mau nanya, mungkin dijawab sendiri aja di dalam hati. Pernah nggak merasa satu titik dalam hidup kita sedih banget? Pernah. Ingat rasanya kayak gimana? Saya juga punya, dan saya ingat rasanya kayak gimana. Rasa kita paling sedih, kayak kita merasa nggak punya teman, atau semua teman kayaknya ninggalin kita, atau seolah-olah kayak nggak ada harapan lagi. Benar-benar rasanya di titik terendah yang kita mikir lebih baik mati daripada hidup, ya kan? Itu kan titik terendah tuh. Rasulullah ketika ditanya kapan titik terendah dalam hidupnya, beliau katakan di tahun di mana paman dan istrinya dipanggil sekaligus.
beliau kehilangan support ekonomi, beliau kehilangan support mental, beliau kehilangan support fisik perlindungan. Itu semua hilang dan beliau merasa itulah paling rendah dalam kehidupan beliau. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Rasulullah kehidupannya yang paling rendah itu, Allah mengisrakan Rasulullah dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang Allah berkahi. Pertama, perjalanan memang healing, tapi ingat perjalanan gak hanya healing, ya kan ya? Kenapa? Karena perjalanan Rasulullah itu justru Allah nambahin kepada Rasulullah ada tugas. Paham sampai di sini? Lihat ya, Rasulullah kan selama ini kan cuma sholat ngadep ke Baitul Maqdis. Rasulullah selama ini cuma ngasih tahu para sahabat Baitul Maqdis itu adalah tempatnya para nabi, Ardul Anbiya, tanahnya para nabi. Rasul cuma ngasih tahu pada mereka, kita nanti akan ngumpul di Baitul Maqdis. Tapi apakah Rasulullah pernah ke Baitul Maqdis? Enggak. Para sahabat tahu tentang Baitul Maqdis? Enggak. Tapi ketika dalam keadaan paling sedih, Rasulullah diberangkatkan menuju ke Baitul Maqdis untuk ditambahin tugas. Apa tugasnya Rasulullah? Ini ada orang yang terjadi. Kamu sekarang memang lagi dalam masa sedih-sedihnya. Kamu mau diancam bunuh oleh orang-orang di Mekah, kafir Quraisy. Kamu sekarang kehilangan pendukung ekonomi, pendukung mental, pendukung fisik. Tapi lihat, mereka juga punya masalah-masalah yang lebih besar. Ini tugasmu membebaskan mereka. Lebih daripada itu, Rasulullah dibuat satu momen yang gak terlupakan. Kalau tadi masa paling sedih dalam hidup kita, masih ingat? Sekarang saya mau nanya, masa paling indah dalam hidup masih ingat? Masih ingat? Kalau saya minimal ya 3, pas saya nikah, pas saya masuk Islam, pas saya nikah, pas saya punya anak. Itu masa paling indah dalam hidup saya, kita ingat. Dan itu salah satu masa terindah bagi Rasulullah yang senantiasa akan beliau ingat sampai beliau wafat adalah kejadian di Baitul Maqdis. Apa kejadiannya? Allah nyiapin, ngumpulin 124.000 nabi, nungguin Rasulullah di kompleks Baitul Maqdis. Dan ketika Rasul datang dengan buruknya, Rasul nanya, itu mereka ngapain? Mereka nungguin kamu ya Rasulullah untuk melakukan sholat di Baitul Maqdis. Lalu kemudian siapa yang jadi imamnya? Yang jadi imamnya adalah Rasulullah Muhammad, Nabi kita. Yang jadi imam 124.000 nabi. Di antara 124.000 itu ada 313 Rasul. Bisa dipahami ya? Maka Rasul Muhammad ketika ditanya berapa banyak jumlah para nabi, beliau bisa menyebutkan dengan akurat 124.000. Kenapa? Udah ketemuan semua di situ. Ada muktamar para nabi. Nah, maka Nabi Muhammad merasa sangat terikat di Baitul Maqdis. Sepulang daripada Isra Mi'raj, maka beliau ngomong terus pada penduduk yang ada di kota Mekah. Dan nanti ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, aku ditunjukkan oleh Allah begini. Kejadian itu begitu membekas pada diri Rasulullah SAW, sehingga setelah Isra Mi'raj, beliau selalu membaca surat Al-Isra dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir setiap sebelum beliau tidur. Beliau nyampe kemana-mana, ini loh kejadiannya. Aku pernah Isra ke Baitul Maqdis, kejadiannya begini. Beliau ceritain pada setiap orang sampai menjelang beliau mau wafat. Makanya saya sampaikan ini adalah ittiba kepada Nabi. Bagaimana Nabi memperlakukan Baitul Maqdis, dan kita sebagai umatnya terus merasa kayaknya kita baru tahu hari ini atau tahun ini tentang Baitul Maqdis, atau 2023 kita baru ngerti tentang Baitul Maqdis. Padahal cerita ini cerita ini ketika Rasul masih hidup, ini adalah cerita yang sangat kemudian diketahui oleh para sahabat. Apa yang terjadi sebelum beliau wafat? Sebelum beliau wafat, beliau kasih tahu pada seluruh orang-orang, berangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini siapa lagi, Ustaz? Oke, ini kan judulnya Better Family, tapi di bulan Ramadan di-upgrade dikit jadi The Center of Iman. Lihat ya, lihat bagaimana pentingnya atau bagaimana kunci pembebasan Baitul Maqdis. Lihat, Rasul punya ibu angkat.
namanya Ummu Aiman. Siapa namanya? Ummu Aiman. Dan Rasul punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Namanya siapa? Zaid bin Harithah. Dulu Zaid bin Harithah ini sebelum kemudian ikut lagi ke nasab bapaknya Harithah, itu Zaid pakai nama Nabi. Jadi Zaid bin Muhammad. Jadi ngerti ya? Jadi kalau dulu ada yang dikatakan sebagai anak Nabi Muhammad, orangnya namanya siapa? Zaid bin Muhammad. Tapi karena di dalam Islam akhirnya turun bahwasanya nggak boleh pakai nasab selain nasab bapaknya, maka Zaid bin Muhammad diganti lagi menjadi Zaid bin Harithah. Karena ketika bapaknya datang, bapaknya bilang, Zaid, kamu mau balik lagi ke saya atau kamu mau sama Nabi Muhammad? Zaid bilang, mendingan saya sama Nabi Muhammad. Makanya Zaid bin Muhammad terkenal banget anak angkat Nabi. Berarti kira-kira bagaimana sih seorang ayah memperlakukan anaknya? Seperti itulah Rasul memperlakukan Zaid bin Harithah. Bisa kebayang? Oke, siapa tadi nama ibu angkatnya Rasulullah? Ummu Aiman, yang mendidik Rasulullah dan kemudian menjaga Rasulullah ketika masih kecil, ya kan ya. Nah, dan dia punya anak angkat namanya siapa? Zaid bin Harithah. Maka Rasulullah menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah. Rasul menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah. Ummu Aiman ini adalah seorang wanita berkulit hitam. Sedangkan Zaid bin Harithah orang Arab, ganteng pol. Ya, ya. Silangan daripada ini, orang-orang dua yang dicintai oleh Rasulullah ini, bayangin ya, anak angkat nikah sama ibu angkat, punya anak. Kira-kira anaknya ini gimana sama Rasulullah? Namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini di dalam hadis-hadis, kalau Rasul gendong Hasan Husain di sebelah kanan, maka dia gendong Usamah bin Zaid di sebelah kiri. Kadang-kadang dikatakan Hasan dan Usamah bin Zaid digendong bersamaan, dan Rasul senantiasa bilang pada istrinya, saksikanlah wahai istriku, aku mencintai Usamah bin Zaid, aku mencintai bapaknya, aku mencintai ibunya. Maksudnya ibunya Usamah bin Zaid, yaitu adalah ibu angkatnya Ummu Aiman. Nah, saking kemudian Rasul sayang sama Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid tumbuh menjadi laki-laki yang memang luar biasa keren. Dan Rasulullah SAW sebelum wafat, kira-kira tahun 629, beliau sempat mengirim bapaknya Usamah, siapa namanya tadi? Zaid bin Harithah, untuk menuju kepada daerah Mu'tah. Mu'tah itu sekarang kalau ibu-ibu buka Google Maps, ketik Mu'tah, itu adalah daerah yang ada di Yordan, dekat banget dengan Baitul Maqdis. Paham sampai di sini? Jadi setelah beliau itu kemudian Isra Mi'raj, kepikiran terus tentang Baitul Maqdis pada tahun 629, setelah kemudian beliau melakukan segala macam perjanjian Hudaibiyah itu, baru beliau sempat untuk memberangkatkan pasukan menuju kepada Baitul Maqdis. Yang dipilih siapa? Anak angkat kesayangannya, namanya Zaid bin Harithah. Tapi sebelum beliau pergi, beliau bilang begini, pasukan akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Ini Zaid ambil benderanya. Bendera Nabi dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid wafat, gantikanlah dengan satu lagi, kok saya jadi lupa nih. Dengan adiknya Ali bin Abu Thalib. Sebentar, ini gara-gara banyak maksiat ini kayaknya. Ya nanti kalau ingat kita ini ya, Ja'far bin Abu Thalib. Nah, balik lagi ingatan saya. Ja'far bin Abu Thalib, gantikan dengan Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Ja'far bin Abu Thalib wafat, gantikanlah dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah wafat, gantikan dengan yang lain yang kalian suka. Artinya kalau Rasul ngomong gitu, berarti 3 orang ini besok wafat. Paham sampai di sini? Bayangin ya, memberangkatkan pasukan. Sudah diomong sama Rasul, yang umum bukan orang sembarangan. Besok kalau Zaid wafat, gantikan dengan Ja'far. Kalau Ja'far wafat, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. 3 ini sudah tahu besok syahid. Tapi
tapi seluruh pasukan kaum muslim berkumpul di barisan belakang pasukannya Zaid bin Harithah. Dan benar aja besoknya ketika kemudian terjadi clash pertama kali, perang pertama kali pasukan Rasulullah dengan pasukan Romawi yang menguasai Baitul Maqdis, pasukan Zaid habis dan Zaid bin Harithah meninggal dengan tombak, sayatan pedang dan seterusnya. Bisa difahami sampai di sini? Ini Zaid bin Harithah. Setelah bapaknya wafat tahun 629, nggak berselang lama, sekitar tahun 632, 3 tahun kemudian, ketika Rasulullah sedang sekarat, Rasul panggil Usamah, sini, lanjutin tugas bapakmu, pergi untuk melawan Romawi, program pembebasan Baitul Maqdis. Padahal Rasulullah lagi ngapain? Rasulullah lagi sekarat, lagi sakit keras. Lalu kemudian ketika Usamah mau berangkat, para sahabat sudah bilang, jangan berangkat dulu. Lah kenapa? Bayangin Bapak Ibu sekalian, ini pasukan Usamah bin Zaid yang dibawa menuju kemudian ke Romawi itu bukan orang sembarangan. Tahu yang dibawa siapa? Abu Bakar. Yang dibawa siapa? Umar. Yang dibawa siapa? Khalid bin Walid. Yang dibawa siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah. Semua sahabat-sahabat senior Nabi dibawa, sedangkan Nabi lagi sakit keras. Kira-kira para sahabat tenang atau enggak? Tunda dulu deh, jangan, tunda dulu deh. Rasul dalam sakitnya masih berkata, di mana pasukan Zaid? Di mana pasukan Usamah? Belum berangkat, berangkatin pasukan Usamah. Itu dalam ketika beliau masih sakit. Ketika di tengah jalan, pas kemudian pasukan Usamah ini berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, singkat cerita kita sudah tahu penggantinya adalah Abu Bakar. Dan Rasulullah wafat di hari Senin, dimakamkan baru di hari Rabu. Karena ditunda selama 2 malam 3 hari karena kaum muslimin sedang memilih pemimpin. Karena begitulah sunnah Nabi. Para sahabat tahu bahwasanya ketika mereka tidak punya pemimpin maka mudorotnya lebih besar. Maka hari Rabu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan dan Abu Bakar dibaiat di Masjid Nabawi, 3 hari setelah itu dalam satu catatan Abu Bakar langsung buat program yang sangat kontroversial. Tahu apa programnya? Pasukan Usamah nggak boleh ada di Madinah. Berangkatkan pasukan Usamah, nggak boleh ada di Madinah. Itu para sahabat heboh semua. Bayangin, dalam waktu berkabung Rasulullah nggak ada dan orang-orang lagi pada stres. Belum lagi ada orang yang ngancem mau makar, ada orang ngancem mau murtad, ada orang ngancem nggak mau bayar zakat. Pasukan Usamah itu disuruh berangkat pergi ke Romawi menuju ke Baitul Maqdis. Maka kemudian para sahabat langsung mengatakan pada Umar bin Khattab, Umar, kamu kan yang paling deket ya, yang paling didengerin sama Abu Bakar kan? Kan kalau kami ngomong sama Abu Bakar, ya nggak mungkin lah kalau kamu yang ngomong. Kamu dari dulu sudah menjadi asistennya Rasulullah bersama Abu Bakar. Emang kenapa? Itu kasih tahu, jangan berangkatkan pasukan Usamah dulu. Jangan kemudian memberangkatkan sementara kita lagi dalam bahaya. Kalau enggak, coba pilih yang lain aja. Karena anak itu umurnya masih berapa? 17 tahun. 17 tahun. Jadi gini ya, jangankan 17 tahun zaman sekarang ya. Yang umur 30-an tahun zaman sekarang aja masih kayak anak-anak. Paham maksudnya? Ini masih 17 tahun ini. Ini anak SMA ini. Paham gak maksudnya? Anak SMA kelas 3 ini. Umar bilang gini, aku sepakat sih, aku tuh juga sebenarnya kepikiran, tapi karena kalian minta, oke lah aku ngomong sama Abu Bakar. Ngomonglah Umar pada Abu Bakar, yang dia dapatkan reaksinya sesuatu yang dia akan ingat sepanjang masa. Ingat ya, Umar 2 kali protes sama Rasulullah. Berapa kali protes sama Rasulullah? 2 kali protes sama Rasulullah. Dan ini ada polanya. Pertama, beliau protes ketika perjanjian Hudaybiyah. Dan Allah kasih lihat Umar ketika Umar salah dengan pembebasan Khaybar, benteng Khaybar, benteng Yahudi yang paling besar. Yang kedua, Umar protes lagi pada keputusan ini ketika Usamah disuruh pergi menuju ke Baitul Maqdis. Datanglah Umar kepada Abu Bakar, gimana kalau andaikan kita tunda dulu pasukannya? Mbok ya minimal kita ganti pemimpinnya yang lebih senior. Itu wajahnya Abu Bakar langsung menjadi gak enak. Sampai Umar berkata, aku nyesel sudah nanya. Paham maksudnya?
karena wajahnya benar-benar ngeri jadinya. Umar aja ngeri ngelihat Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar bilang sesuatu yang sangat-sangat tegas sekali. Wahai Umar, kalau kamu takut ada kekhawatiran bahwasanya ada orang yang nyerang Madinah, ada orang yang mau makar, ada orang yang mau murtad, dia bilang gini, aku tidak pernah akan membatalkan pasukan yang diberangkatkan oleh Rasulullah walaupun anjing-anjing masuk ke dalam rumah Ummul Mukminin. Paham maksudnya? Artinya kalaupun resikonya adalah Ummul Mukminin ini, istri-istri Nabi, diganggu oleh orang-orang ini, tetap pasukan itu harus berangkat. Tahu nggak kenapa? Abu Bakar bilang, aku yang paling ngerti tentang Rasulullah dan program-program yang sudah dibuat oleh Rasulullah. Dan Umar ketika kemudian protes ini, ketika mendapatkan jawaban seperti itu, dia balik kepada orang-orang lalu dia bilang, kalian sih nyuruh-nyuruh gua. Wah, maksudnya gua udah tahu pasti begini jadinya, karena Abu Bakar tuh orang paling ngerti Rasulullah, maka dia jadi pemimpin. Dia bilang, aku nggak mau membatalkan pasukan Rasulullah. Maka diberangkatkanlah kemudian pasukan Usamah, dan karena Abu Bakar tahu ini orang-orang pada ragu, dia bilang, Usamah pasukannya nggak boleh ada di Madinah, hari ini harus pergi. Beliau bawa sendiri kudanya Usamah sambil jalan kaki. Usamah ada di atas kuda. Tahu artinya apa? Aku ridho dengan anak ini. Kalau kalian nggak ridho, urusan kalian. Tapi aku orang yang berada di sebelah Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Aku adalah orang yang menjadi kemudian orang yang pintunya nggak ditutup satu-satunya. Ketika Rasul minta seluruh pintu-pintu Masjid Nabawi ditutup, aku lagi membawa kudanya Usamah bin Zaid ke perbatasan Masjid Nabawi. Lalu kemudian setelah kemudian bawa sampai di depan, beliau katakan, Usamah, aku minta izin ya, Umar mau aku minta gak usah ikut pergi, boleh nggak? Karena aku minta dia menemani aku di Madinah. Usamah bilang boleh. Dan sejarah mencatat setelah pasukan Usamah pergi, itu adalah ekspedisi yang paling sukses pasca Rasulullah. Ekspedisi paling sukses adalah ekspedisi Usamah bin Zaid. Dia menunjukkan 17 tahun itu bisa melakukan sesuatu yang gak kebayang oleh manusia. Itu seluruh para sahabat langsung geleng-geleng, ngeri di pasukan Usamah. Kenapa? Dia melakukan gerilya pada saat itu. Taktiknya taktik gerilya. Dia paham betul daerah itu, dia taktik gerilya. Terbukalah jalan menuju Baitul Maqdis. 632 pasukan Usamah membuka jalan ke Baitul Maqdis. 632 sampai 634, 2 tahun kemudian Abu Bakar terus-menerus membuka jalan ke Baitul Maqdis sampai dapat jalan, kebuka jalan di Baitul Maqdis. Ini Abu Bakar luar biasa. Dia pakai dua pasukan. Pasukan Amr bin As dan pasukannya Khalid bin Walid. Pasukan Amr bin As pergi ke daerah Baitul Maqdis, Khalid bin Walid pergi ke daerah Persia. Satu lagi kemudian pasukannya Abu Ubaidah al-Jarrah pergi lagi ke Baitul Maqdis. Sebelum Abu Bakar wafat, itu daerah-daerah yang ada di Baitul Maqdis sudah mulai kebuka, daerah di Persia sudah hampir selesai. Tapi Abu Bakar berkata apa? Lihat ya, dia kirim surat kepada Khalid bin Walid. Dia bilang, Khalid, pindah ke front Baitul Maqdis. Pindah ke front Baitul Maqdis. Kenapa? Alasannya jelas dalam surat Abu Bakar. Karena bagiku pembukaan membebaskan satu kota di Baitul Maqdis lebih berharga daripada seluruh kota-kota yang ada di Persia. Paham sampai di sini? Itu kata siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tahu dari mana? Dari Rasulullah SAW. Satu kota di Baitul Maqdis di daerah Syam itu lebih berarti daripada seluruh kota yang ada di Irak, yang ada di Persia. Maka pindahlah segera Khalid bin Walid menuju kepada front Baitul Maqdis. Coba bayangin, sudah ada Amr bin As, sudah ada Abu Ubaidah al-Jarrah, sekarang kemudian Khalid bin Walid pindah ke Baitul Maqdis. Kira-kira urusannya udah mau selesai atau belum nih? Urusannya benar, udah dekat mau selesai. Abu Bakar wafat. Abu Bakar wafat tahun 634. 634 digantikan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meneruskan programnya Abu Bakar. Dia nggak mau salah lagi kali ini. Meneruskan programnya Abu Bakar. Tahun 637 Umar pergi ke Baitul Maqdis bersama dengan para sahabat, kemudian menerima kunci pembukaan kota Baitul Maqdis dari Patrick Safronius. Kemudian Umar
menjadi orang yang menyaksikan kebenaran janji daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami sampai di sini? Dan tidak ada satupun pembebasan kota-kota setelah Rasulullah wafat yang lebih ramai para sahabat datang ke sana ketimbang pembukaan Baitul Maqdis. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sepanjang hidup mereka Rasul ngomong terus tentang Baitul Maqdis. Rasul ketemu dengan seseorang yang lagi sakit, kemudian Rasul mendoakan pada dia. Apa yang kemudian didoakan? Semoga sehat, semoga kembali sehat. Orang itu berkata pada Rasulullah saking excitednya, karena orang sakit ini tahu bahwa Rasulullah itu senang banget dengan Baitul Maqdis. Maka dia berkata, ya Rasulullah, andai Allah menyembuhkan saya akan pergi ke Baitul Maqdis. Itu kata para sahabat. Rasul ketemu dengan seorang sahabat, lalu kemudian berkata, Rasul, saya punya anak, doain saya dan anak saya bisa sholat di Baitul Maqdis. Apa kata Rasulullah? Kamu dan anakmu akan jadi imam di Baitul Maqdis. Itu ada kata Rasulullah. Rasul ketemu lagi dengan seorang perempuan. Perempuan yang kemudian jadi pelayannya Rasulullah, berkata pada Rasulullah, ya Rasul, pengen banget rasanya saya pergi ke Baitul Maqdis. Rasul katakan, sekarang kamu nggak mampu, kirimin aja dulu hadiah ke Baitul Maqdis. Karena mengirimkan hadiah ke Baitul Maqdis sama seperti engkau sholat di Baitul Maqdis. Ada seorang sahabat lagi, Arqam bin Abi Arqam, berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini aku melihat Umar bin Khattab masuk Islam, seolah-olah aku mendapatkan kemenangan dan kayaknya keren banget sekarang, semua kita sekarang bisa menang. Aku pengen pergi ke Baitul Maqdis. Rasul nanya, kamu pengen pergi ke Baitul Maqdis ngapain? Mau dagang? Enggak ya Rasulullah, aku pengen sholat di Masjidil Aqsa. Maka kemudian Rasul mendoakan kepada kepada Arqam bin Abi Arqam. Ini Rasulullah. Maka para sahabat ingat ketika Rasul sudah nggak ada, yang diingatkan ajaran-ajarannya. Maka beliau semuanya tahu bahwasanya Rasul begitu besar kerinduannya terhadap Baitul Maqdis. Mereka pengen tahu mana sih tempatnya yang Rasul sholat bersama 124.000 Nabi dan Rasul itu. Di mana sih kemudian buruk ditambatkan dan Rasul kemudian mi'raj ke Sidratul Muntaha? Di mana sih tempat yang dulu pernah menjadi kiblat kita selama hampir sekitar berapa? 13,5 tahun. Seperti apa sih tempatnya? Maka para sahabat mengiringi Umar bin Khattab, jumlahnya kemudian ulama-ulama sejarah berkata ada sekitar 4.000 sahabat-sahabat senior, semuanya pergi ke Baitul Maqdis untuk menyaksikan pembebasan Baitul Maqdis. Dan salah satunya adalah orang yang hilang suara azannya semenjak Rasulullah wafat. Namanya siapa? Bilal bin Rabah. Tapi dia datang ke sana. Bilal bin Rabah datang ke sana dan dia minta pergi ke Syam, minta pergi ke Baitul Maqdis karena dia nggak mau ada di Madinah. Kenapa? Terlalu banyak kenangan manis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka selama di kota Madinah beliau nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika beliau sampai ke Baitul Maqdis, maka bersama para sahabat, Umar bin Khattab bersama pendeta Safronius masuk ke dalam kota. Kemudian Umar ditawarin, Umar, bukannya orang muslim tuh sholat? Iya, kata Umar, sholat di tempatku aja yuk. Di mana? Di gereja. Oh jangan. Kenapa? Bukan nggak boleh, boleh aja sholat di gereja ketika nggak ada ibadah. Cuma Umar bilang, cuma saya khawatir kalau saya sholat di sini nanti besok ini jadi masjid. Maka kemudian Umar sholat di tempat di dekat situ yang sekarang jadi Masjid Umar. Di depannya Holy Sepulchre namanya. Di depannya gereja Makam Kudus, itu ada Masjid Umar. Setelah itu Umar minta diantarkan di mana tempat di sini yang menjadi dulu tempat Baitul Maqdis orang-orang Yahudi. Orang-orang Kristen bilang ini, waduh, itu tempatnya sudah kami jadiin bukan tempat ibadah lagi. Lah, kenapa? Karena kami kan gak suka sama Yahudi. Waktu itu Kristen gak suka sama Yahudi. Nah, ketika itu kemudian Umar datang ke sana, tempat sampah semuanya. Karena salah satu kemudian cara mereka menunjukkan pada saat itu mereka gak suka sama orang Yahudi, karena Yahudi kan tahu sendiri kan kayak apa ya. Di zaman itu mereka jadi tempat sampah. Umar dan para sahabat bersihin sendiri kemudian sampah-sampah itu dengan tangan mereka. Sampai kemudian Umar setelah membersihkan itu, beliau dapat di tengah-tengah itu ada rantai yang menjadi bekas bangunan daripada zaman dulu. Maka di situ sekarang dijadikan kubah rantai. Umar bersih dengan tangannya sendiri. Kemudian Umar mengetahui itulah tempat Rasulullah kemudian memimpin para nabi sholat 124.000. Para sahabat di situ kemudian merasa Masya Allah, ini adalah tempat Nabi. Mereka berkata ini ada sesuatu yang nggak lengkap nih. Kenapa? Mengingat Rasulullah nggak lengkap. Kenapa? Lihat baik-baik. Tahu nggak? Masjidil Aqsa itu adalah saudara kembar Masjidil
Haram. Ketika tahun 630 sebelumnya, ketika Rasul masih hidup, 7 tahun sebelumnya Rasul futu Mekah. Ingat? Ketika Rasul futu Mekah, mereka dalam keadaan sangat-sangat bahagia karena bisa balik lagi ke kota Mekah. Akhirnya yang pertama kali Rasul lakukan apa? Yang pertama kali Rasul lakukan, Bilal naik ke atas Ka'bah, azan. Bilal dengan bangganya naik ke atas Ka'bah, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu kaum muslimin semuanya langsung menangis haru. Kenapa? Karena Allah memberikan kemenangan pada mereka, dirayakannya dengan azan. Yang nyuruh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka azan itu menghibur seluruh kaum muslimin sekaligus menandakan kemenangan. Masjidil Haram, saudara kembarnya adalah Masjidil Aqsa. Akhirnya 7 tahun kemudian mereka bisa melihat Masjidil Aqsa bebas di tangan Umar bin Khattab. Ada Bilal di situ. Sahabat-sahabat semuanya menyaksikan. Tahu apa kata Umar? Bilal, aku keingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak kamu azan? Apa kata Bilal? Nggak mau azan. Bilal, anggaplah ini penghormatan terhadap Rasulullah, kata Umar. Karena kalau Rasulullah ada di sini, saya yakin dia nyuruh kamu azan. Bilal akhirnya dengan berat hati naik kemudian ke tempat yang lebih tinggi, kemudian beliau azan sampai kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau nggak selesai dengan kalimat itu dan beliau menangis, dan itulah terakhir kali kita dengar azannya Bilal. Tahu artinya? Baitul Maqdis begitu menempati posisi yang penting di dalam hati para sahabat. Karena kenapa? Baitul Maqdis mengingatkan mereka akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Maqdis adalah menjadi tempat harapan bagi orang-orang Muslim pada saat itu, karena kebenaran sabda Nabi Muhammad itu salah satunya adalah bebasnya kota Baitul Maqdis. Nah, makanya kita katakan bahwasanya tahun ini kita mengambil Baitul Maqdis the center of iman. Baitul Maqdis adalah pusat daripada keimanan dan cara kita untuk ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu adalah yang menjadi tema kita pada hari ini. Kita buka, nanti silahkan setelah ini kalau ada tanya jawabnya nggak berhubungan dengan materi, nggak ada masalah. Cuma saya mau jelasin aja kenapa center of iman ini begitu penting, dan saya sangat senang sekali ini bisa dimulai di Masjid Al-Mutakin, bisa dimulai di Bogor. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya tuh nggak sayang dan nggak hitung-hitung ketika mau mensupport program ini. Karena dari dulu ketika kita sampai ke Bogor, lalu kemudian kita komitmen untuk bisa menghidupkan Masjid Al-Mutakin menjadi madrasatul ummah, menjadi sekolah bagi umat, kita sudah berjanji kita pengen untuk berbuat yang terbaik dalam urusan ini, program-program ini. Karena kenapa? Di saat kemudian masjid-masjid mungkin yang lain belum bisa untuk kajian, hanya mungkin bisa memfasilitasi sholat tarawih aja. Kita di sini sudah diberikan kesempatan oleh Allah berbuat lebih, mengadakan program itikaf, mengadakan program kajian. Tidak hanya program kajian, programnya benar-benar fokus kepada Baitul Maqdis. Maka apapun yang nanti Bapak Ibu lakukan untuk bisa mensupport program ini, mudah-mudahan menjadi bagian daripada ittiba terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, monggo silahkan pada panitia kalau ada yang mau diedarkan, nanti setelah ini kita bisa mulai tanya jawab.